tergantung dengan kesalahannya. Makanya beliau menyebutkan wa yuhaddu, dan disangsi atau dihukum bihasabi jinayatih, dengan tergantung kepada kesalahannya. Imma bita'zirin, bisa dengan cara disangsi. Ta'zir yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam agama, tetapi imam atau penguasa yang akan menghukumnya. Dengan cara apa? Banyak, bisa bihabsin, dengan cara dikurung, atau bidarbin, atau dengan cara dipukul. Ini apabila kesalahannya hanya semata menakut-nakuti orang di jalanan, tetapi ia tidak membunuh dan tidak mengambil atau merampas harta orang tersebut, maka hukumannya adalah at-ta'zir, yaitu dihukum oleh penguasa atau pemimpin dengan hukuman yang membuat ia jerak atau kapok, tidak mau lagi melakukan kesalahan itu. Itu dengan cara bihabsin, dikurung misalnya selama 1 minggu, atau dipukul misalnya. Tetapi pukulan ta'zir itu tidak boleh melebihi pukulan had. Beda antara had dengan ta'zir. Had artinya adalah hukuman yang ditentukan oleh syariat, seperti orang yang berzina dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, ini had namanya, karena ada ketentuan jumlah hukumannya, yaitu dipukul 100 kali. Jika pelaku perzinahan itu adalah ghairul muhsan, belum pernah menikah. Atau misalkan orang yang meminum minuman keras itu dihukum dengan arba'ina jaldatan, 40 kali cambukan. Ada hitungannya dalam syariat, ada ketentuannya dalam agama. Ini disebut dengan had. Adapun ta'zir itu tidak ada ketentuan hukum atau jumlah pukulan yang disebutkan dalam syariat, tetapi imam yang nanti akan menentukannya. Nah, kalau imam memukul orang yang melakukan kesalahan yang hanya sebatas berhak untuk ditakzir saja, maka tidak boleh melebihi had. Seperti misalnya agalul had, paling sedikitnya had adalah 40 kali cambukan, maka takzir harus di bawah 40. Mungkin si orang tersebut yang menakut-takuti di jalanan namun tidak membunuh dan tidak merampas harta orang yang ditakut-takutinya tadi, itu bisa dipukul, dicambuk dengan 10 kali kah, atau mungkin 20 kali kah, atau mungkin 30 kali kah, atau sampai 39 kali, asal jangan 40. Karena 40 itu bukan takzir lagi, tetapi namanya adalah had. Sampai kira-kira dia kapok, atau dengan cara dikurung misalnya, dihukum, dipenjarakan sampai kira-kira dia jerak dan tidak mengulanginya lagi. Nah, itu disebut dengan ta'zir. Ini bagi siapa? Bagi orang yang menakut-nakuti orang yang lalu lalang di jalanan. Ada orang yang lalu lalang di jalanan, pergi ke sana atau pergi ke situ. Yang penting orang-orang yang lewat di jalan dia takut-takuti. Biasanya ini kadang ada perempuan lewat di jalanan, ditakut-takuti sama dia, dilecehkan sama dia, dipegang sama dia. Orang ini hukum, jangan dibiarkan. Kalau kamu membiarkan, berarti kamu membiarkan kemungkaran. Ingat itu, kalau ada di jalanan laki-laki yang seperti itu mengganggu perempuan, orang yang lalu lalang diganggu sama dia, bahkan tidak jarang dilecehkan sama dia, dipegang-pegang sama dia, hukum orang ini. Nanti yang berwenang yang menghukumnya, bisa dengan dicambuk, bisa dengan dipenjarakan. Tapi kalau menyambuk tidak boleh lebih daripada had. Itu disebut dengan ta'zir. Au biqat'i yadin wa rijlin min khilaf, atau dengan cara memotong tangan dan kakinya min khilafin, dari arah yang berlawanan. Artinya bisa jadi hukuman tersebut berubah menjadi berat, bukan hanya sekedar ditakzir. Kapan? Apabila orang yang mengganggu orang-orang yang lewat di jalanan tersebut bukan hanya menakut-nakuti, tetapi juga merampas harta milik mereka.
Dan jika harta milik yang dirampas oleh mereka ini yang mengganggu dan menakut-nakuti tadi sampai kepada nisab, maksud nisab di sini adalah kadar haddus sariqah, batasan sekiranya maling itu akan dihukum dengan had, yaitu dipotong tangannya. Berapa batasan tersebut? Yaitu rubu' dirham, 1/4 dirham. 1 dirham itu sekitar 4 gram emas. Berarti rubu' dirham itu rubu' dinar, rubu' dinar. 1 dinar itu sekitar 4 gram emas. Berarti rubu' dinar 1/4-nya mungkin sekitar 1 gram emas. Jika dia yang menghalang-halangi orang di jalanan, mengganggu orang di jalanan, sekaligus mengambil atau merampas harta miliknya, ini disebut dengan perampok, begal dan sejenisnya. Lalu dihitung harta yang diambil atau dirampas orang itu sampai kira-kira 1 nisab, yaitu 1 nisab had orang yang mencuri, 1/4 dinar atau 1 gram emas. Sekarang emas 1 gram anggap sekitar 1 juta. Lalu yang dia rampas itu 1 juta atau lebih. HP misalnya, HP baru, ini kalau dijual 4 jutaan. Atau misalnya yang dia rampas itu sepeda motor bahkan. Wah, sepeda motor itu kalau dijual walaupun second harganya 7 jutaan. Maka orang ini tidak hanya sekedar ditakzir, tidak cukup, melainkan harus dipotong apanya? Tangan dan kakinya. Tangan kanannya dan kaki kirinya. Itu yang disebut dengan biqat'i yadin wa rijlin min khilaf. Dengan memotong tangan dan kakinya min khilafin, dari arah berlawanan. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Kalau hanya sekedar maling saja, itu hanya tangan kanannya saja dipotong, yaitu dari ujung pergelangan, di sendi-sendi antara telapak tangan dan pergelangan tangan. Tapi karena berhubung ini bukan hanya sekedar mencuri, tetapi dia merampok terang-terangan, melawan, bahkan kadang tidak segan-segan membunuh korbannya, maka dia ini berhubung tidak membunuh, hanya merampok saja, wajib untuk dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, biar dia tidak melakukannya lagi. Jika kemudian ia kembali mengulangi perbuatan yang sama, padahal kaki kanan sudah buntung, kaki kiri sudah buntung, masih saja merampok seperti itu, maka tangan kirinya dipotong lagi dan kaki kanannya dipotong. Begitu. Ini adalah hukuman bagi dia apabila dia menakut-nakuti orang di jalanan dan mengambil harta mereka, yaitu kadar 1/4 dinar atau kurang lebih segram emas. Dan harta itu memang disimpan oleh korbannya di tempat yang aman. Memang dia buat di dalam dompet, dia masukkan di dalam tas, disuruh keluarkan. Ayo keluarkan uangmu, keluarkan dompetmu. Ini fihirzin namanya. Artinya fihirzin mithlih, memang dia simpan di tempat yang tertutup. Kemudian harta itu sampai senisab 1/4 dinar, kurang lebih 1 gram. Dan tidak ada syubhat bagi perampok. Artinya yang dia rampok ini memang orang lain, bukan ayahnya. Kalau ayahnya yang dirampok masih ada syubhat, karena di situ ada hak waris bagi dia. Tetapi yang dimaksud di dalam pembahasan kita di sini adalah yang tidak ada syubhat kepemilikan bagi perampok terhadap korbannya. Maka dia dipotong tadi tangan kanan dan tangan kirinya. Jika kembali melakukan yang sama, maka tangan kirinya dan kaki kirinya yang dipotong. Kaki kanannya yang dipotong. Begitu. Au yuqtalu, atau dibunuh. Dibunuh artinya dihabisi saja. Kapan? Jika ia menghabisi korbannya. Jika ia menghabisi korbannya. Jadi dia merampok korbannya lalu kemudian dibunuhnya. Walaupun tidak mengambil harta apa-apa, walaupun tidak mengambil uang harta berharga milik korbannya, karena berhubung dia membunuh dan yang dibunuhnya ini adalah orang yang maksum, tidak bersalah. Maksud maksum di sini ghairu muhdarid dam, bukan orang yang berhak untuk dibunuh juga. Artinya dia tidak pernah melakukan kesalahan yang wajib untuk dirinya kemudian dibunuh. Nah, dibunuh oleh orang ini, maka dia berhak untuk dihabisi juga sebagai kisos, dihabisi
bunuh juga. Au biqatlin wa salbin, atau dengan cara dibunuh dan disalib 3 hari. Ini kapan? Jika ia menghabisi korbannya dan mengambil harta milik korbannya itu, maka tidak hanya sekedar dibunuh, tetapi disalib juga 3 hari di pinggir jalan agar diketahui oleh orang banyak bahwa inilah pelaku kejahatan dan inilah hukuman baginya, sehingga menjadi ibrah bagi orang-orang yang lewat di jalanan tersebut, lalu ia tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Karena apa? Karena jika dia melakukan perbuatan yang sama, maka dia akan dihukum seperti orang ini. Itu adalah tafsir pelaku tindak kejahatan terhadap orang yang lalu lalang di jalanan. Mulai dari ta'zir, dipotong tangan dari arah dan kaki dari arah yang berlawanan, dan kemudian dibunuh, kemudian disalib. Ada 4 hukumannya. Kalau tadi hanya sekedar menakut-nakuti saja, tidak mengambil apa-apa harta milik orang yang ditakut-takutinya di jalanan itu, kecuali misal hanya melecehkan saja atau mengambil tapi di bawah kadar senisab, di bawah daripada kadar uang 1 gram emas misalnya, maka dia hanya ditakzir. Apa arti ditakzir? Ditindaklanjuti, dihukum oleh imam atau penguasa dengan cara bisa jadi dikurung, bisa jadi dipukul, tapi tidak boleh lebih daripada 40, tidak boleh sampai 40, di bawah 40 kali pukulan. Ini kalau hanya menakut-nakuti, tidak mengambil harta atau mengambil tapi di bawah senisab, artinya tidak begitu banyak. Kalau yang kedua ini dipotong tangan sekaligus kaki, tangan kanan, kaki kiri dari arah yang berlawanan, jika ia mengambil dan merampas harta. Jika mengulanginya, maka dipotong tangan kirinya dan kaki kanan arah yang berlawanan. Atau membunuh, menghabisi korbannya, maka tapi tidak mengambil harta, maka dia hukumannya dibunuh juga, dihabisi juga. Atau yang keempat, yang terakhir, dia menghabisi korbannya dan mengambil harta milik korbannya, dan harta itu sampai senisab, nisabus sariqah, yaitu 1/4 dinar, maka dia dihukum dengan cara dibunuh dan disalib di pinggir jalan selama 3 hari untuk dijadikan ibrah, pelajaran bagi yang lainnya, sehingga mereka tidak berani melakukan perbuatan yang sama. Jika hukum seperti ini diberlakukan, nggak ada lagi begal, nggak ada lagi sudah perampokan, takut. Tapi kalau hanya di penjara 6 bulan keluar, ngerampok lagi. Apalagi cuma sebulan 2 bulan, ngerampok lagi, bawalah portal di jalanan. Nah, kan boleh lewat, bayar. Padahal nggak ada peraturannya dalam negara misalnya. Hati-hati ini. Itu sama hukumnya, mengganggu di jalanan itu. Siapa yang berwenang dalam hal itu? Ya kepala desanya. Kalau di desa seperti itu, bubarkan itu. Nggak boleh. Premanisme. Kalau itu ada di daerah kota perkotaannya, wali kotanya atau gubernurnya langsung mentiadakan itu. Ini namanya qat'ut thariq, memutus atau memotong jalanan, menghalang-halangi dan mengganggu orang yang lewat di jalanan umum. Jalanan umum, bukan jalan pribadi atau milik hak tertentu, jalanan umum. Ya kalau milik orang lain, tanah di tanah dia, ya dia mau mungut biaya terserah dia, hak dia itu. Yang dimaksud di dalam pembicaraan di sini adalah jalanan umum, orang lalu lalang secara bebas, malah dipungut bayaran atau diganggu atau ditakut-takutin. Ta'zir orang ini, hukum orang ini, kemungkaran itu tidak boleh dibiarkan. Kalau dia sampai mencuri atau merampas hak orang yang lewat di situ dengan paksa, jika itu sampai senisab, potong tangannya dan kakinya sekaligus. Lebih keras hukumannya daripada maling, karena terang-terangan ini. Masih saja begitu, mencuri lagi, potong lagi tangan kirinya dan kaki kanannya.
ternyata malah lebih daripada itu, bahkan membunuh mangsanya atau korbannya. Bunuh juga dia, kisos itu. Bukan hanya itu, dia membunuh dan mengambil harta miliknya. Lebih lagi berarti hukumannya, bunuh sampai mati lalu digantung, disalib di pinggir jalan, biar dijadikan pelajaran bagi orang yang lalu lalang melihatnya. Nah, kalau ini diberlakukan, gak ada yang berani orang mencuri, gak akan ada yang berani orang membunuh. Islam tidak mengajarkan radikalisme, tidak mengajarkan ekstremisme, tapi mengajarkan keadilan. Kalau dia membunuh lalu dibunuh, kan adil. Adil namanya itu, bukan suatu kezaliman atau diskriminasi. Karena apa? Orang membunuh hukum dibunuh juga kalau memenuhi syarat yang disebutkan tadi. Kemudian jika dia bukan hanya membunuh tapi juga mengambil harta tersebut, merampas, dan hartanya kadar 1/4 dinar, maka digantung, disalib setelah dibunuh. Jangan disalib dulu baru dibunuh, enggak, dihabisi dulu baru disalib, dan dijadikan ibrah bagi orang-orang yang melihatnya sehingga ia tidak melakukannya lagi. Mereka tidak mau melakukan hal yang sama, tapi karena itu tidak diadakan, hanya dipenjara, kadang hanya 3 bulan, kadang hanya 6 bulan, terkeluar jadi maling lagi, ngerampok lagi. Akhirnya dipenjarakan lagi, cuma hanya kadar batas waktu tertentu, ya nyuri lagi, ngerampok lagi, jadi residivis. Apa kalau ini diberlakukan? Takut semua. Sawit aman karena ada yang mencuntani, ya karet aman karena ada yang menukui, ya aman kalau kayak gini, tentram semua. Kemudian peminha adamul wafa'i bin nadri, dan termasuk daripada maksiat badan adalah tidak menepati nazar. Jika ia bernazar untuk berbuat ketaatan, misalnya saya sekarang mau ujian, jika nanti saya lulus saya akan sholat sebanyak 100 rakaat misalnya, itu nazar. Maka kemudian ia lulus daripada ujiannya, wajib dia menepati nazarnya itu, sholat 100 rakaat. Atau dia bernazar, apabila nanti saya sembuh dari penyakit, maka saya akan bersedekah kepada fuqara dan masakin sebanyak 1 juta rupiah. Pas sembuh dari sakitnya, wajib dia bersedekah. Dan ingat, nazar itu mandur, atau yang dinazarkan itu harus sesuatu yang qurbah, bersifat qurbah, ibadah, ketaatan kepada Allah. Jangan saya bernazar jalan kaki untuk ziarah, nggak sah itu nazarnya. Nazar jalan kaki itu menzalimi diri namanya itu. Bernazar jalan kaki untuk ziarah misalnya, jauh-jauh jalan, iya, memenuhi nazar katanya. Orang awam nggak paham, nggak ngerti nazar. Nazar itu adalah sesuatu yang dimaksud daripadanya adalah qurbah, ketaatan. Jalan kaki masuk ketaatan, jalan kaki. Ada sepeda motor, apalagi sekarang ada mobil, ente jalan kaki, ya sudah, nyiksa diri ente. Apalagi ada yang menawarkan tumpangan, mau kemana, mau ke sana, apa ziarah, ikut yuk. Enggak, saya nazar. Nazar apaan nazar? Enggak sah nazarnya ente. Nah, saya nazar mau ziarah, saya nazar mau pergi ke masjid misalnya. Nazar untuk ziarah dan pergi ke masjidnya memang bagus, ya berarti kamu pergi ke sana itu untuk melaksanakan ziarahnya, untuk melaksanakan sholat di masjidnya misalnya, bukan jalan kakinya itu. Yang penting kamu sampai dan ziarah, terlaksana nazarmu. Yang penting kamu sampai ke masjid itu lalu sholat, terlaksana nazarmu. Mau jalan kaki, mau naik mobil, mau naik sepeda motor, tapi kamu jangan tentukan dengan jalan kakimu itu, nggak sah itu. Salah nazar kayak gitu. Ada yang mau nazar dari Kintab ke Jalan Batis ke Jawa sana, biar Wali Songo jalan kaki dari sini.
ntar di lautnya nanti naik getek, iya, begetek atau berlayar, nggak tahu berapa bulan baru nyampe. Kalau nggak mati di lautan. Nazar, ada batasan-batasan. Nazar itu ada nazar lajaj, ada nazar tabarrur, iya. Nah, hukum-hukumnya itu beda-beda. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal yufu nuzurahum, hendaknya mereka semua menepati nazar-nazar mereka. Nah, tidak boleh kita tidak menepatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih. Riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya ia mentaatinya. Maksudnya dia laksanakan nazarnya. Seperti tadi yang bernazar bersedekah 1 juta misalnya, wajib dia keluarkan 1 juta tersebut untuk bersedekah sebagai sedekah dalam rangka menebus nazarnya. Atau yang bernazar untuk sholat 100 rakaat setelah dia lulus dari ujian, maka ketika lulus wajib dia melaksanakan nazarnya. Tapi kalau nazar untuk maksiat, fala ya'sih, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Artinya nazarnya tidak sah. Saya nazar, jika saya masih tidak naik kelas juga tahun ini, saya nazar mau bunuh diri. Misalnya nazarnya bunuh diri. Atau saya nazar kalau saya nggak bisa juga, saya potong lidah saya. Nggak sah itu, nazar maksiat, nggak ada. Sama tadi perihal yang mubah, yang tidak ada kurbahnya. Saya nazar jalan kaki, mau pergi ke masjid misalnya, nggak sah itu, karena tidak ada unsur kurbahnya, apalagi maksiat. Allahu Akbar. Wal wisalu fi shaum, dan menyambung dalam puasa. Wisal itu artinya adalah menyambung puasa tanpa berbuka, dan itu hukumnya adalah haram, termasuk maksiat badan. Fardhan kana au naflan, baik puasanya adalah fardu seperti bulan Ramadan, ataupun naflan, puasa sunnah seperti Senin Kamis atau puasa Daud dan lain-lain. Tidak boleh kita berpuasa tapi tidak berbuka. Bukan pahala yang didapat, dosa malahan. Saya ingin melawan hawa nafsu saya. Sekarang waktu maghrib sudah hampir tiba, orang-orang semuanya berbuka, saya tidak akan berbuka, biar saya jadi wali. Bukan jadi wali, ente jadi setan ente. Kenapa? Karena dilarang wisol. Wisol nggak boleh kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu termasuk khususiyah beliau. Suatu saat Nabi melarang para sahabat untuk wisol, yaitu puasa tanpa berbuka sampai hari berikutnya. Akhirnya Nabi sendiri melakukannya. Lalu para sahabat bertanya, nahaitana 'anil wisal wa anta tusil. Engkau melarang kami daripada wisal ya Rasulullah, wa anta tusil, sedangkan engkau menyambungnya. Maka Nabi menjawab, inni lastu kamitslikum, inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku tidak seperti kalian, memang aku manusia tapi tidak seperti kalian. Aku bermalam di sisi Tuhanku, ia yang memberiku makan dan ia yang memberiku minum. Kalian bagaimana? Beliau Rasul, beliau Nabi. Andai kata tidak makan setahun pun, beliau tidak akan kelaparan dan kehausan. Kalian mati, kan begitu. Kecuali para hamba-hamba Allah Ta'ala yang dipilih olehnya, yang mereka semua sudah tidak memperhatikan perihal jasmani lagi, tetapi mereka memperhatikan perihal rohani. Ini adalah
orang-orang yang dipilih oleh Allah, mereka itu ada yang tidak makan selama 100 hari seperti Sayyidina Imam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini dikecualikan karena beliau sudah tidak sadarkan diri, tenggelam bersama Tuhannya, tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan termasuk dalam ikhtiari lagi, sudah di luar dari ikhtiarnya. Suatu saat beliau tidak makan dan tidak minum selama 100 hari, lalu dikatakan kepada beliau, kepada Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami, merasakan maut, kematian. Qala, beliau menjawab, laisat li nafsun, saya tidak punya nyawa. Dikatakan lagi ayat Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di atas bumi pasti akan binasa. Beliau menjawab, ma ana 'alaiha, saya tidak ada di atas bumi. Dikatakan lagi ayat yang ketiga, kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah. Maka dia menjawab, ana min nuri wajhi, saya adalah bahagian daripada cahayanya Allah. Ini istighraq namanya kalau dalam ilmu tasawuf, atau disebut juga dengan halatul istilam, di saat seseorang tenggelam dan berpasrah hanya kepada Allah. Ini sudah tidak bisa lagi kita hukumi dengan hukum syariat, karena akal mereka sudah tidak ada pada jasad mereka lagi, melainkan bersama dengan Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu ya bisa saja, karena a'ba'us syariah dan taklif sudah tidak berlaku. Jangankan orang yang gila karena Allah, orang yang gila karena dunia aja sudah tidak ditaklif. Itu orang gila yang lalu lalang di jalanan itu, mereka telanjang nggak dosa, mereka nggak sholat nggak dosa, sudah tidak punya akal. Iya. Kalau ente telanjang ya dosa, ente nggak sholat ya dosa, karena ente orang waras, punya akal. Nah, itu yang lalu lalang di jalanan gilanya karena dunia. Ada yang karena bangkrut usaha, ada yang karena ditipu habis miliaran rupiah, ada yang karena ditinggal mati oleh kekasihnya. Lalu lalang gigilaan, ya na'udzubillah min dzalik. Apalagi orang yang akalnya hilang karena cintanya kepada Allah yang bersengatan. Ini orang yang sudah cinta kepada Allah, melihat keindahan Allah, mereka lupa dengan makhluk. Nah, orang seperti ini istidrak, istilam atau fana, lalu tidak makan, tidak minum, bahkan mereka bertahan sampai 100 hari, gak apa-apa, karena rohani mereka yang makan, rohani mereka yang minum, bukan jasmani lagi. Orang seperti ini tidak bisa ditiru. Kalau para wali bisa seperti itu, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjawab pertanyaan sahabat tadi, ana inni lastu kamitslikum ana abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini, aku tidak seperti kalian, aku bermalam di sisi Tuhanku, dia yang memberiku makan dan dia yang memberiku minum. Jadi begitu. Wa akhdhu majlisi ghairihi aw zahmatuhu al-mu'dhiyatu aw akhdhu naubatih, dan termasuk maksiat badan adalah mengambil alih majlis ghairihi, tempat duduk orang selain dia. Jika seseorang sudah menduduki suatu tempat, baik itu di masjid atau majelis ta'lim, haram bagi kamu untuk mengambil alih tempat duduknya. Tidak boleh. Ya, jangan ditempati tempat duduknya, kecuali dia tidak datang lagi dan menurut uruf dia sudah dianggap a'rab, berpaling dari tempat duduk itu, maka kamu duduki saja tempatnya. Tapi kalau sekiranya diharapkan dia akan kembali lagi di tempat duduknya itu, kamu jangan mendudukinya. Apalagi kalau dia taruh di situ selendangnya, rida atau syalnya, berarti ada kemungkinan dia akan duduk lagi ke tempatnya.
begitu. Kadang kalau dalam acara rame hari besar Islam, ada tahu bekas tempat duduk orang, apalagi kadang ada selendang digesernya selendang orang itu, dia duduki tempat orang, itu nggak boleh, itu maksiat badan juga itu, nggak boleh itu, kecuali dia izinkan atau dia pergi dan mudah dia pergi itu, jangka waktu dia pergi itu terlalu lama, sekiranya dianggap dia tidak mungkin kembali lagi, silahkan kamu duduki. Apa batasannya? Berapa jam? Tergantung uruf, tergantung kebiasaan. Ini dari tadi nggak datang lagi orangnya, nggak didudukin, daripada kosong saya dudukin aja lah, boleh. Tapi kalau hanya beberapa waktu, beberapa saat, mungkin dia masih di dalam hammam, toilet, anggap biarkan dia selesai dulu sampai dia datang lagi ke tempatnya. Jika ternyata tidak ada juga, barulah kamu boleh mendudukinya. Nah, itu termasuk maksiat badan, tidak boleh. Au zahmatuhul mu'dhiyah, atau zahmatuhu, berdesak-desakan atau mendesak-desakinya, al-mu'dhiyatu, yang dapat mengganggunya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya, mendesak-desaki orang, mengganggunya. Jika seandainya ada habaib, ulama besar datang, kita mau salamanlah yang sewajarnya, gak usah berdesak-desakan, gak boleh. Lagi pula kasihan habibnya, kasihan syekh atau ulamanya tadi. Kadang-kala beliaunya pun hampir nyaris jatuh, kadang ditarik-tarik, didorong-dorong kayak gitu, nggak punya adab inti sama dia. Salah cara menghormati ulama seperti itu. Biarkan beliau berjalan dengan baik, gak usah didesak-desaki kayak gitu. Gak punya adab, gak punya akhlak kita. Itu termasuk maksiat badan itu. Jangan kira inti anggap itu ketaatan. Sama dengan mencium hajar aswad. Jika engkau mengganggu orang lain demi hanya untuk berhasil mencium hajar aswad, maka kamu tidak dapat pahala, justru kamu mendapat dosa karena mengganggu orang yang ada di dekatmu. Bahkan jika sampai menyakiti hatinya, itu jauh lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Dalam sebuah riwayat hadis, jika engkau mengambil linggis dan menghancurkan Baitullah perlahan-lahan, batu demi batu, itu lebih rendah, lebih ringan dosanya daripada kamu menghancurkan dan mematahkan hati seorang mukmin. Hati-hati, nggak boleh berdesak-desakan kayak gitu. Dan tadi juga ingat, nggak boleh duduk di tempat orang yang sudah dia tempati. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi," rawahu Muslim. Barang siapa yang duduk berdiri dari tempat duduknya, thumma raja'a ilaihi, kemudian dia kembali lagi ke tempatnya, fahuwa ahaqqu bih, maka dia yang berhak dengannya, yaitu dengan tempat duduknya tadi. Berdesak-desakan tadi juga tidak boleh. Walaupun yang didesak-desakinya adalah hajar aswad atau ulama atau habaib, apabila mengganggu orang lain, nggak boleh itu. Sampai disikut orang lain, sampai didorong orang lain, usah begitu. Au akhdhu naubatih, atau mengambil alih gilirannya. Ini juga maksiat badan. Mengambil alih giliran orang lain tuh maksiat badan itu. Kalau orangnya tidak ridha. Kalau kamu ke pom bensin SPBU ngantri, jangan nyerobot. Itu mengambil hak orang lain. Orang ngantri dari sejak beberapa waktu yang lalu, itu begitu datang langsung main serobot aja gitu. Nggak boleh, maksiat badan itu. Ya. Pokoknya jika kita mengambil hak giliran orang lain tanpa persetujuan darinya, itu maksiat badan. Kecuali dia setuju saja. Kamu kena nomor antrian nomor berapa? Saya kena antrian nomor 95. Oh, saya 94 nih, tapi saya mau pergi. Udah, kamu ambil saja punya saya. Saya lagi ada kesibukan, masih lama ini.
Nah, berarti dia kasih nomor antriannya ke kita. Itu ridho. Dia berhak untuk memberikan haknya ke kita. Dengan persetujuannya tadi, kita nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya nomor kita 95, nomor urut kita 95, tapi dia yang ngasihkan ke kita. Nggak apa-apa, kita ambil. Atas persetujuan dia. Tapi kalau dia tidak ridho, nggak boleh kita main serobot-serobotan. Maksiat badan itu. Itu namanya akhdhu naubatihi, mengambil alih gilirannya. Yang harusnya dia yang mendapat giliran, tapi karena kamu ambil alih, akhirnya dia tidak mendapat gilirannya. Dosa itu termasuk dosa atau maksiat badan. Faslun tajibu taubatu minadh dhunubi fawran ala kulli mukallafin wallahu a'lam bis-shawab. Sudah selesai kita daripada pembahasan ma'asil badan. Cukup panjang lebar dan cukup lama kita membahasnya karena memang bab ma'asil badan ini sangat panjang dan detail sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala maksiat-maksiat dan kemurkaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa selalu membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoinya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ini ilmu yang kita pelajari semuanya untuk diamalkan, bukan hanya untuk didengarkan. Yang mendengar baik yang hadir di masjid ini ataupun yang mendengar di luar sana di rumahnya, ilmu yang disampaikan di sini haknya adalah diamalkan, bukan hanya sekedar didengarkan. Kita mendengar tentang hukum ini adalah haram, nah lalu kemudian kita dengar baik yang hadir ataupun yang di rumah sana, amalkan itu, jangan dilanggar. Atau misalkan ini adalah fardu, kerjakan. Atau misalnya ini adalah sunnah, ya kamu kerjakan biar dapat pahala tambahan. Jadi ilmu itu tujuannya dipelajari untuk diamalkan, bukan hanya sekedar diriwayatkan dan didengar saja. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.